tolong bacain. Bagi apa itu? Bagi mahasiswa. Agak keras. Bagi mahasiswa dan mahasiswi dan tamu wajib menunjukkan STNK kendaraannya. Kendaraan. Oh, oke. Oke, bagaimana kalau saya rubah itu? Sudah. Bagi menteri. Bagi menteri kabinet baru wajib menunjukkan STNK. Apa itu STNK? Apa itu STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Salah. Surat tanda nol korupsi. Nampak mulai memanas nih ya. Kita berupaya untuk menghasilkan peradaban yang nol korupsi. Kita berupaya untuk menghasilkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya pikiran-pikiran yang bermutu. Karena itu di sini ada potensi untuk keadilan dan kebenaran. Itu yang namanya potensi utama. Kita mau olah pikiran itu hari ini. Tapi bagaimana mungkin kita mengolah pikiran kalau kesempatan untuk mengucapkan pikiran mulai dibayang-bayangi oleh KUHP yang akan memantau isi pikiran kita, KUHP baru. Jadi betul yang disebutkan oleh Profesor Bambang tadi dan Profesor Fani. Semua yang berani mengundang saya pasti profesor. Karena kita cuma bisa pilih di negeri ini, atau Anda jadi profesor atau Anda jadi kompresor. Profesor adanya di universitas, kompresor adanya di pinggir jalan untuk memompa ban kempes. Tapi pikiran yang kempes hanya mungkin dipompa kembali dengan harapan bahwa negeri ini pernah didirikan oleh mereka yang berpikir. Profesor Bambang tadi terangkan, Natsir, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, semua mereka adalah makhluk yang berpikir. Apa artinya berpikir? Berpikir artinya mengucapkan politics of hope. Berpikir artinya mengemukakan perspektif. Berpikir artinya membangun argumen, bukan sentimen. Kita nggak tahu apakah selama ini kita menemukan manusia, pemimpin yang berpikir. Barusan tadi saya ngintip di berita itu, wakil presiden kita oke, saya ganti. Wakil presiden mereka karena semua protes memang wakil presiden kita. Wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, saya langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas, sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan wakil presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada
ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan tuh, dari seseorang yang dicalon, yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Iya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan. Apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis. Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama itu. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5, Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi mahasiswa, kendati Anda mungkin malas demo, tapi jangan otakmu itu dihibernasi. Itu dasarnya. Kasih kritik. Kenapa itu terjadi? Banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita tuh. Statistik terakhir misalnya, Gini rasio kita 31. Bagus. Kalau 100 itu artinya ketimpangan absolut. Kalau 0, ketimpangannya tidak ada, artinya ada keadilan di situ. Sering saya kasih ilustrasi bahwa cara menghitungnya itu yang mesti sudah persoalkan. Mereka belajar ekonomi, belajar komputer. Coba cari apa yang dimaksud dengan Gini rasio itu. Kalau di sini ada petugas statistik, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa? Saya bilang pengeluaran saya Rp10.000 per hari. Dia catat. Pengeluaran Ibu Fani berapa? Ibu Fani bilang, ya 10.000 juga. Dia catat. Pak Bambang pengeluarannya 10.500. Sedikit di atas saya. Karena gajinya tetap, saya gajinya nggak jelas. Jadi kita bertiga di sini mengeluarkan 10.000. Lalu dia tanya pada seseorang yang ditemukan di Kuala Namu tuh, baru turun dari private jet. Bapak berapa pengeluarannya? 10.000. Dia tanya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama, berapa pengeluaranmu? Ucok, Butet, 10.000 Pak. Dicatat per hari ini, pengeluaran dosen, pengeluaran mahasiswa, pengeluaran oligarki sama-sama 10.000. Headline-nya besok adalah tidak ada kesenjangan sosial di Medan ini. Benar tidak? Benar. Memang ada kesenjangan sosial. Gini rasionya 0. Tapi coba kita periksa perlahan-lahan. Masuk dalam detail. Kenapa saya mengeluarkan 10.000? Ya karena saya cukup makan, tadi saya nyuri dari universitas sebelah itu, jeruk. Berapa saya nyuri tadi, Irman? Saya nyuri 10 jeruk. Kalau saya beli jeruk, itu harganya 10.000 di Medan. Jakarta udah pasti 30.000. Ditanya sama statistik, kenapa Pak Rocky cuma bukan Pak Rocky, Bang Rocky kalau di sini ya, kayak. Kenapa Bang Rocky cuma keluarin 10.000? Karena saya hanya perlu makan jeruk. Di dalam jeruk ada protein. Di dalam jeruk ada vitamin. Di dalam jeruk ada karbohidrat. Di dalam jeruk ada cairan. Cukup buat saya. 1 hari makan jeruk. Ditanya pada si oligarki yang baru parkir private jetnya, kenapa Bapak cuma keluarin 10.000 sama seperti Bang Rocky? Karena saya disuruh dokter untuk makan vitamin aja.
karena saya banyak penyakit. Sama. Ditanya pada mahasiswa tadi, hai mahasiswa potensi utama, kenapa kamu cuma mengeluarkan 10.000? Iya, karena saya keluarin 5.000 pagi-pagi untuk makan banyak. Dan masih ada 5.000 untuk saya beli promah, untuk nahan lapar. Jadi, yang dicatat adalah expenditure, pengeluaran kita. Tidak dicatat pendapatan kita. Indonesia tidak punya statistik tentang pendapatan orang. Disembunyikan, itu masalahnya. Jadi statistik bisa menipu saudara-saudara tuh. Itu pentingnya kita pakai akal sehat untuk tidak percaya pada statistik negara. Dasarnya itu tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita berupaya untuk agen perubahan sosial, jadi dulu agen buat dirimu sendiri untuk mengubah caramu berpikir itu. Dan itu mengandalkan pengetahuan dasar tentang ekonomi, tentang ilmu sosial, tentang hukum. Jadi seharusnya perbanyak kuliah umum supaya ada perspektif, supaya ada sudut pandang. Nah, menghasilkan sudut pandang memerlukan dialektika. Dialektika artinya pikiranmu dibenturkan dengan pikiran lawanmu. Pikiranmu sebagai mahasiswa dibenturkan dengan pikiran dosenmu. Itu pentingnya bertengkar dalam pikiran. Jadi seharusnya universitas diasuh dengan cara itu. Demikian juga kekuasaan harus ambil model yang sama dengan universitas. Bertengkar dalam kebijakan. Apa artinya? Harus ada oposisi. Supaya pekerjaan pemerintah itu di-watch dengan cara yang berbeda tuh. Ada distinctive karakter. Pembeda itulah yang menentukan demokrasi. Sekarang semua partai dimasukin ke kekuasaan. Lalu siapa yang akan mengevaluasi kekuasaan? Padahal kekuasaan selalu potensial untuk korup, untuk fraud. Kan itu dasarnya kan. Power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Jadi sebetulnya mahasiswa bisa mengambil peran itu. Sebagai devil's advocate. Kalau orang hukum bilang, jadilah devil's advocate. Advocatus diaboli. Artinya, jadi pengacara yang disewa setan. Kenapa? Karena seolah-olah mereka yang di kabinet adalah malaikat. Padahal bisa terbalik. Jadi kalau kita mau jadi agent of change, kita mesti ubah perspektif. Kita harus mampu untuk memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh kekuasaan. Justice, fungsi dari keadilan. Apa itu keadilan? Keseimbangan antara keputusan hakim dan pikiran rakyat. Itu keadilan. Kalau cuma putusan hakim, hakim bisa pakai prinsip ini sudah sesuai dengan norma-norma hukum positif. Tapi keadilan itu bicara lain. Saya tahu ada ketidakadilan di negeri ini bukan berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya bicara dengan mak-mak, saya tahu mereka menyimpan kecemasan tentang masa depan anaknya tuh. Setiap kali emak-emak itu nemuin dompetnya tinggal ada 20.000. Padahal anaknya 2 untuk pergi ke PAUD. Dia akan memilih menjajani anaknya atau membeli kopi buat suaminya yang sedang nganggur karena dipecat oleh korporasi. Pusing kepala mak-mak tuh. Di situ saya lihat ada penderitaan yang tidak dicatat oleh statistik. Mak-mak sekarang bolak-balik ke ATM buat lihat ada yang masuk nggak? Nggak ada yang masuk gaji suaminya karena suaminya di PHK. Sementara dia mesti bolak-balik sampai kartunya itu lecet karena ngambil 50.000 tiap hari. Berupaya untuk membayangkan bahwa akan ada perubahan di dalam kepemimpinan yang akan datang. Dan itu yang kita investasikan pada pemerintahan yang baru. Tapi kita mulai curiga bahwa bagian-bagian strategis dari negeri ini akan kembali dikuasai oleh oligarki. Itu yang dicemaskan oleh mahasiswa, oleh kampus. Kita hendak berpikir maksimal bahwa kita hendak bertanding dalam bonus demografi, bukan antar kita, tapi kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita dengan Vietnam. Kan itu yang memungkinkan kita mengatakan bahwa kami punya harapan dengan kabinet ini. Jadi teman-teman, saya balik lagi pada tema ini. Student today, leader tomorrow. Kan itu sering kali. Apa artinya jadi student today? Doing best practice dari senior saudara. Apa best practice yang bisa saudara pahami? Pak Bambang, ternyata saya sudah duga tadi, sejak kalimat pertama, dia runtun untuk menghasilkan pikiran, menghasilkan argumen.
Ternyata dia aktivis dulu di PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, ikut mendirikan. Jadi akhirnya kita ketemu tuh yang tidak mungkin diatur lewat protokoler, bertemu akhirnya. Otak bertemu otak. Di Jakarta dengkul bertemu dengkul. Itu yang terjadi di kita. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara supaya kita bisa saling share perspektif. Kita ingin hidupkan perencanaan sosial yang basisnya adalah ketidakjelasan kebijakan di masa depan. Nah, sekarang kita belum bisa lihat tuh apa orientasi pembangunan kita. Anda bayangkan, Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa, itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri. Muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat nggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa kan kalau Anda di dunia pinjam meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, mau siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Yang memang nggak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong. Furak-furak faham. Dan memang itu yang akan terjadi, dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Mengendalikan kabinet. Dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya? Menteri Desa. Yandri menulis surat pada kepala desa pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa. Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Akhirnya jadi baliho segede-gede gini. Wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya. Almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih, Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja, Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya, relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang, berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Tapi dia lolos terus. Karena tidak ada filter. Harusnya di dalam pemerintahan yang beretika, kalau di Jepang ketahuan semacam ini, udah bushido dia, bunuh diri. Kalau di Korea sama, mengundurkan diri itu. Jadi Anda bayangkan etik itu, public ethics itu defisit.
Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa di sini, saya percaya bahwa potensi utama harus mampu untuk mengambil alih isu-isu yang tidak bisa diucapkan oleh para birokrat di Medan. Saya ada di sini untuk membantu teman-teman. Jadikan Medan ini sebagai pintu pertama dari aktivis mahasiswa yang mampu melakukan perubahan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, percayalah bahwa percakapan ini percakapan akademis. Saya ingin melihat Medan jadi blok pengetahuan, bukan blok Medan. Medan harus jadi blok pikiran. Kesempatan inilah yang disediakan oleh sejarah. Saya dipanggil oleh sejarah untuk muter-muter Indonesia dengan konsekuensi jadi pengangguran karena muter-muter terus. Tapi saya tahu bahwa saya menginvestasikan sesuatu supaya dia bisa diternakkan di dalam semua semangat akademis itu. Saya hanya mengedarkan perspektif, mengedarkan metodologi, mengkritisisme. Jadi percaya saja atau yakinkan kita bahwa negeri ini pernah dituntun oleh mereka yang berpikir. Founding parents kita ada mereka yang berpikir. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, di 28 Oktober yang akan kita rayakan nanti, para pemuda sudah mengucapkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Mereka tidak mengucapkan satu amplop. Jadi pemuda kita mengerti bahwa untuk menghasilkan peradaban di kemudian hari harus ada persatuan, harus ada bahasa yang bisa dimengerti, dan harus ada jaminan bahwa kedaulatan tanah air ini adalah prinsip utama. Kita ingin ada persatuan karena kita berbeda. Tetapi dari zaman Pak Jokowi dinyatakan bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan ngaco. Sila ketiga itu ada di situ, persatuan Indonesia, karena ada kondisi antropologi yang kita sebut perbedaan, pluralisme. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Implikasinya ada tidak akan ada dialektika pikiran. Tidak akan tumbuh kritisisme. Nah, kita ingin batalkan itu. Saya selalu percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh mahasiswa itu yang paling jujur. Apa yang pernah diucapkan sebagai janji ketika Anda masuk universitas, yaitu hanya ingin menempuh pendidikan pengetahuan dengan dasar kebenaran dan keadilan, itu dipegang juga untuk aktivitas politik. Jadi teman-teman, di potensi utama, pastikan bahwa siang ini kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai potensi untuk menghasilkan keutamaan negeri ini. Terima kasih.